Faiz Khairullah. Saya semester 6 Hukum Ekonomi Syariah dari IAI Fakih Asy'ari Sumber Sari, Econg Kepung Kediri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek-aspek manajemen. Ada aspek manajemen planning, aspek manajemen organisir, aspek manajemen controlling, ada aspek manajemen akuatik. Langsung saja pembahasan. Perencanaan. Yang pertama, perencanaan. Pengertian perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Itu pengertian dari perencanaan, planning. Kemudian pendekatan dalam membuat perencanaan. Ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan atas bawah, pendekatan atas bawah atas, pendekatan campuran, pendekatan kelompok. Pendekatan atas bawah, top down. Perencanaan dengan ini dilakukan oleh pemimpin organisasi, unit organisasi. Di bawahnya hanya melakukan hal-hal direncanakan untuk perusahaan yang menganut sistem desentralisasi. Itu pendekatan atas ke bawah, top down. Kemudian pendekatan bawah atas, bottom up. Perencanaan dengan pendekatan dengan cara pemimpin puncak memberikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi organisasi, termasuk mengenai misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dimiliki. Langkah selanjutnya memberikan kewenangan kepada manajemen di tingkat bawahnya untuk menyusun perencanaan. Itu pendekatan atas bawah, bottom up. Kemudian pendekatan campuran. Dalam kenyataan relatif sulit menemukan proses perencanaan yang murni atas bawah atau bawah atas. Yang sering ditemukan adalah kombinasi di antara keduanya walaupun dengan persentase yang relatif. Dengan pendekatan ini, pemimpin memberikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar, sedangkan petunjuk perencanaan di organisasi secara garis besar, sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan di bawahnya dengan tetap memenuhi aturan yang ada. Kemudian pendekatan kelompok. Perencanaan ini dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan. Oleh karena itu, di dalam perusahaan dibentuk semacam biro atau biro bagian khusus seperti biro perencanaan. Itu pendekatan kelompok. Fungsi kegunaan. Fungsi atau kegunaan perencanaan. Penerjemah kebijakan umum berupa perkiraan yang bersifat ramalan. Berfungsi ekonomi, memastikan suatu kegiatan, alat koordinasi, alat atau sarana pengawasan. Itu fungsi atau kegunaan perencanaan kita. Fungsinya itu apa saja, atau guna perencanaan itu tersebut seperti itu tadi. Kemudian langkah-langkah perencanaan. Secara garis besar terdapat 4 langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi. Langkah tersebut yaitu yang pertama, menetapkan sasaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Kemudian merumuskan posisi organisasi pada saat ini. Ketika sasaran telah ditetapkan, pemimpin harus mengetahui di mana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan menghambat menuju sasaran. Selanjutnya perlu diketahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Mengevaluasi alternatif ini dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok, dan memuaskan. Kemudian B, perorganisasian, organizing. Pengertian perorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal,
mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Langkah perorganisasian yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang. Kemudian mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Menetapkan untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Kemudian memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Kemudian asas organisasi. Asas organisasi, perumusan tujuan organisasi, departementalisasi, pembagian kerja, pelimpahan wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah, fleksibilitas, struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Itu asas-asas dalam mengorganisir. Kemudian yang C yaitu pengkoordinasian, penggerak dan pengarah aquatic. Pengertian penggerakan aquatic, pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, aquatic artinya pengerahan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Kemudian fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan di dalam manajemen yang pokok adalah mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut, melakukan daya tolak pada seseorang, membuat seseorang atau orang-orang yang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, mendapatkan, memelihara dan menumpuk rasa kesetiaan pada pemimpin, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja, menanamkan, memelihara dan menumpuk rasa tanggung jawab seseorang. Itu fungsi penggerakan. Kemudian kepemimpinan, untuk menggerakkan karyawan hendaknya seorang penggerak. Dalam hal ini seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain. Kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian kepemimpinan secara sah dapat memberikan hak kepada pemimpin tidak saja berupa pengarahan akan tetapi juga pengaruh. Itu dari pengarah aquatic. Kemudian sekarang pengendalian, controlling. Pengertian pengendalian. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem evaluasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Ini controlling yang paling akhir. Kemudian fungsi pokok pengendalian, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ditegas-tegaskan dalam pengawasan. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi, kemudian mendinamisikan organisasi, mempertebal rasa tanggung jawab. Kemudian jenis pengendalian ada 3 tipe dasar dalam controlling pengawasan, yaitu yang pertama pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini sering disebut juga dengan sirat kontrol. Ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar dan tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap diselesaikan, kegiatan belum dilaksanakan.
Kemudian pengendalian kebersamaan, pengendalian konsulen, maksudnya pengawasan yang dilakukan kebersamaan dengan melakukan kegiatan tersebut. Pengawasan ini disebut dengan pengawasan iya tidak. Scanning control berhenti terus dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung. Kemudian yang nomor 3 yaitu pengendalian umpan balik. Pengendalian ini bisa disebut dengan past action control yang mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, dan pengukuran ini dilakukan setelah kegiatan terjadi. Ketiga bentuk pengawasan ini sangat berguna bagi manajemen karena memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Kemudian sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik controlling yang strategis, realistik secara ekonomis, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi. Jadi kesimpulan dari makalah ini tadi, aspek manajemen ini sangat berhubungan sekali. Kita planning dulu, merencanakan suatu kegiatan, merencanakan suatu pekerjaan. Jadi yang pertama itu kita memplanning, merencanakan sesuatu kegiatan. Habis kita merencanakan sesuatu, kita mengorganisir kegiatan tersebut, membagi tugas. Kita mengorganisasi dengan menata. Kemudian kita mengkoordinasikan, menggerakkan dan menggerakkan kegiatan tersebut, suatu pekerjaan tersebut. Setelah itu kita mengcontrolling, yaitu mengendalikan. Bagaimana kita mengendalikan kegiatan tersebut? Bagaimana kita mengendalikan pekerjaan tersebut? Yang setelah saya sebutkan tadi, jenis pengendalian ada 3 tipe ya, yaitu pengendalian pendahuluan. Kita sebelum melakukan kegiatan kita sudah mengendalikan nanti bagaimana. Kemudian kita mengendalikan pengendalian kebersamaan. Kita mengendalikan bersama ketika kita mengerjakan sesuatu atau kegiatan bersama kegiatan itu. Kemudian pengendalian umpan balik, yaitu kita mengendalikan, mengkoreksi, mengontrolling. Setelah kita melakukan kegiatan tersebut, melakukan pekerjaan tersebut, kita mengontrolling ada apa, kita mengontrolling. Sudah cukup, terima kasih. Saya Faiz Harullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.